Oke. Jadi kemarin kan kalian udah bikin GUI-nya ya. Oke. Jadi saya rasa kalian harusnya bisa ngikutin nih. Jadi saya mulai widget terus ke blank GUI-nya ya. Ini masalahnya burem ya ininya ya. Jadi tadi juga ini tutup gak ngaruh juga sih sebenarnya. Oke, mungkin yang pertama bikin judulnya dulu pakai static text ya. Tulisannya mungkin agak gede ya. Gak ngaruh kayaknya. Yuk. Tadi absen lagi nanti. Tenang aja, tenang. Oke, bikin static text judul bisa ya. Konversi waktu. Nah, saya biasanya kalau bikin GUI itu suka pakai panel. Jadi di sini ada panel, ya. Nah ini misalkan panelnya. Kemudian static text lagi. Jadi kita pengen tujuannya tuh si jam berubah jadi second, menit atau hari ya. Oke, di sini ada seperti ini. Saya pakai panel biar warnanya bisa ya lebih rapi aja kelihatannya lah. Oke, jadi inputnya jam ya. Nah, ini static text. Kemudian edit textnya saya masukin di sini. Nah, kalau saya biasanya kalau ngoding pakai MATLAB, bagian stringnya kalau bagian editnya saya kosongin ya. Karena kalau misalnya masih ada tulisan edit text, nanti pas di compile tuh tulisan edit textnya masih ada. Jadi jelek aja kelihatannya. Yang stringnya, bagian stringnya, nggak apa-apa. Cuman dikosongin aja. Ini edit text tuh yang ini ya, yang kemarin kamu tulis kata-kata itu ya. Itu kan bisa diganti-ganti kan. Nah, jadi saya biasanya stringnya dikosongin. Dan yang harus kalian notice, yang harus kalian catat dan perhatikan, ini tagnya. Jadi di bawah string tuh ada style, ada tag. Nah, tagnya di sini defaultnya edit 1. Ya. Ini bisa kamu ganti, cuman saya rekomendasiin gak usah, biarin aja. Ya. Nah, si tag ini itu adalah identitas si edit textnya. Jadi ini kayak namanya. Jadi kalau misalnya kita nanti ngambil angka di situ, berarti kita manggilnya nama si tag ini. Paham nggak? Ya. Jadi nama si kolomnya itu tag gitu, ya. Oke, terus di sini pop up menu, mungkin ini saya duplikat. Terus ini masih static text ya, yang di tengahnya. Nah, jadi di sini saya pengen si jam ini dikonversi ke, nanti ada pilihannya di sini, second, menit, sama hari. Untuk pilihannya nanti bisa pakai radio button atau pakai pop up menu ya. Buat hari ini saya pakai pop up menu aja. Pop up menu yang ini ya, pop up menu ya. Nah ini kecil karena tulisannya kecil ya. Saya samakan 32. Nah, kemudian nanti untuk tulisan ininya, isinya stringnya dipencet. Nah, saya pengen ngerubah ke second, di enter ke menit, habis itu di enter ke hari. Jadi ada 3 pilihan ya. Susunannya nggak boleh beda nih ya, karena nanti ngaruh. Oke? Nah, seperti ini. Gimana? Kira-kira kalian bisa ngikutin sampai sini? Jam,
Terus ini konversi ke ini masih static text ya. Terus ini second. Kalau yang itu yang kedua apa? Ini Ya. masih static text. Jadi 3 static text sama satu ini. Satu edit text sama satu pop up menu. Kemudian saya bikin panel lagi buat nanti outputnya. Oke, kemudian kamu tambahin lagi panel yang isinya si hasilnya. Ini static text juga. Nah, setelah si ini hasilnya udah dibikin, ini berarti kita isi edit text lagi ya. Kamu boleh bikin lagi dari edit text ini, atau kamu boleh duplikat dari sini. Ya. Saya biasanya pakai duplikat biar simple. Nah, karena ukurannya udah pasti sama kan. Jadi nggak perlu ngedit lagi, tulisan ini juga sama. Nah, cuman kalau kamu double tick, nah kalau kamu perhatikan, oh ini font size-nya masih 8. Oke, nah ya kalau kamu perhatikan si tag-nya itu, kalau tadi kan edit 1 nih. Kalau ini otomatis dia jadi edit 2. Ya. Nah, cuman untuk diperhatikan, kalau misalnya kamu nggak jadi nih, saya nih hapus nih ya, saya hapus, terus saya bikin lagi, ya, saya bikin lagi di sini, kemudian saya tulisannya pengen gedein lagi. Nah, di sini itu jadi edit 3, oke? Karena saya tadi ngehapus yang tadi, terus ganti yang baru ini ya. Jadi ini si edit 3 sekarang. Oke. Nah, dan kalian harus perhatikan benar-benar. Jadi ini harus si edit 1, ini si edit 3 sekarang. Jelas? Kalau nanti saya ngoding edit 2 pasti error dia. Kenapa? Karena nggak ada edit 2-nya di mana, ya nggak? Jadi harus jadi perhatian kalian tuh nama-nama tag-nya, oke? Nah, selanjutnya di sini saya kasih tombol, ya. Tombol ini yang ini ya, push button ya. Tadi ada yang pakai toggle nih. Mana nih? Ini oke, kelihatan ya? Oh iya ya, nggak bisa ya? Toolbarnya nggak bisa saya geser lagi. Bentar. Iya nggak bisa ya. Nah ini nih, push button tuh yang di bawah panah ya. Tadi tuh ada yang make yang di ini nih, yang ini nih, toggle button. Ya, itu bukan push button, beda ya. Jadi yang kita pakai ini. Oke, jadi push buttonnya di sini, ya. Nah, ini push buttonnya hitung, ya. Saya duplikat lagi, kita ngambil ada 2 tombol, double klik, kemudian yang string yang selanjutnya ini keluar. Jadi tombol buat keluar ya. Oke, gimana? Kalian bisa nggak bikin kayak gini dulu? Coba deh. Betul. Second menit hari. Ini nih. Ya di bawah menunya ya, second menit hari ya. Biar orang 3 beda. Beda boleh sih, cuma codingnya nanti beda lagi. Urutannya.
Oke, kalau udah nanti coba di save. Nah, nanti dibikinin nama ini ya. Dibikinin codingan nama dia. Nah, ini kalau di running seperti ini ya. Jadi yang bagian konversinya ininya second, menit, hari ya. Ini belum bisa diapa-apain nih. Hitungnya saya bisa pencet tapi nggak ada eksekusi, ya nggak? Keluarnya juga sama, oke? Nah, mungkin akan coba ya. Saya akan coba masukkan codingan ya di tombol keluar dulu yang paling gampang. Caranya adalah tombol keluarnya kalian klik, kemudian klik kanan, kemudian view callback. Jadi tadi di klik kanan, view callback, terus kamu pilih callback. Ya. Nah, jadi nanti kamu bakalan diarahin sama si MATLAB-nya di push button 2. Karena tadi si tombol keluar tuh push button kedua yang saya bikin. Ya. Nah, ngodingnya di sini, jangan di mana-mana. Ya. Kalau kamu ngodingnya di atas ini, jadi ya berlakunya buat si push button 1. Ya. Ngodingnya di edit 1 makin ngaco lagi, ya. Jadi harus disesuaikan dengan itu. Ya, makanya tadi mending diklik kanan, view callback biar langsung nih lu ngodingnya di sini gitu ya. Diarahin, ya. Nah, codingan keluar kalau di MATLAB itu cuman close, CLOSE bahasa Inggris, close. Gampang kan? Sebenarnya bisa close, bisa exit. Cuman kalau exit, MATLAB-nya keluar semuanya. MATLAB-nya juga. Kan males ya. Nah, kalau close itu si GUI-nya doang yang keluar. Bedanya itu. Oke, kalau udah selesai coba di save, kemudian coba kita running. Nah, hitungnya nggak ada eksekusi, tapi si keluarnya kita klik keluar. Selesai. Ya. Ya. Oke. Nah, kalau ini edit text bisa diapa-apain nih? Ini bisa kita isi, ya. Hah? Belum. Ini bisa kita pilih-pilih, gitu kan ya? Ini, ya. Cuman hitungnya berarti ya. Nah, kita ngoding konversinya berarti dihitung ini nanti ya. Nah, kita klik hitung nanti muncul si hasilnya di kolom ini, ya nggak? Tujuannya kan kayak gitu ya. Oke. Nah, saya akan review dulu sebentar. Jadi tujuan kita pengen inputnya jam, terus ada pilihan ini kan. Oke. Nah, kemudian pilihannya di sini kondisionalnya kita pakai pop-up nanti bisa radio button, bisa yang lain-lain ya. Oke, yang saya ajarkan hari ini saya pakainya kondisional if. Kamu boleh pakai switch, tahu kan ya? Ada switch, ada if, boleh. Itu terserah kalian. Nanti pas di ujian yang mana yang benar, dua-duanya benar. Selamat benar. Ya. Nah, dia saya ajarkan hari ini cuma if aja. Jadi di sini inputnya ada dua, si jam, yang si edit berapa detiknya? Ingat kalian? 1. Ya. Kemudian nilai pop-up menu ini, iya kan? Nah itu ngambil input nih, iya kan? Setelah diambil input ya, kita olah secara fisika, iya kan? Nah fisikanya adalah kalau kita rubah si jam ke second, caranya adalah dikali dengan 3600 atau kali 60 kali 60 juga sama aja. Ya. Oh yang pasti ujian mana yang benar? Dua-duanya benar. Ya, sama aja. Kalau ke menit berarti dikali 60. Kalau ke hari dibagi 2. Karena 24 jam satu hari kan? 1 jam berarti 1 dibagi 2 kali. Nah, outputnya itu kondisional nih di sini. Kalau si pop-up menunya second, berarti munculin si hasil secondnya aja, ya kan? Kalau pop-up menunya bagian menit, berarti munculin yang bagian di menitnya. Oke? Nah, kebayangkan yang akan mau dibikin seperti apa algoritmanya? Nah, untuk sintaknya di MATLAB, jadi untuk yang mengambil input ini, jadi saya bikin variabel A, bebas terserah kalian mau apa. Cuma harus konsisten ya. Kalau A ya berarti A. Dan dia sensitive case. Kalau kamu ngetiknya A besar, berarti selanjutnya harus A besar. A besar sama A kecil sama MATLAB dibedain.
str2mm, str to no, string to number. Karena yang kita ambil tuh sebenarnya dia masih kata, harus kita olah jadi number baru bisa dihitung nantinya. Ya. Kalau yang ini error, kadang-kadang suka ada yang error ya. Biasanya kalau si edit text-nya masih tulisan edit ya, si apa namanya tulisan edit text-nya masih nggak kamu hapus ya, ini biasanya nggak jalan. Coba kalian ganti dengan str to double, sama aja. Nanti dia yang mana Pak? Sama aja. Ya, nggak masalah. Oke, jadi si str to double atau str to no. Kemudian tanda kurung get itu artinya apa get? Kalau bahasa Inggris apa get? Dapatkan dari mana? Dari si headless edit satu. Mana tadi si tag-nya itu adalah edit satu. Kalau kamu misalnya tag-nya edit 2 ya harus jadi edit 2. Kamu pasain edit 1 error dia nanti. Jelas? Jadi perhatikan tag-nya ya. Nah di sini headless ini lebih ke kayak template-nya dia lah. Ini template-nya mapper. Kemudian koma, kemudian apa namanya ini? Kutip string. Yang kita ambil itu string. Kemudian kurungnya ada 2 di sini. Oke. Nah, di MATLAB tuh bisa juga ada titik koma, ada enggak. Nah, bedanya kalau di C++ atau di Java ada titik koma gitu. Ada ya. Kamu banget kan ya kan? Kamu kehilangan titik koma tuh enggak jalan programnya ya kan? Kalau di MATLAB tetap jalan. Cuman bedanya adalah kalau ininya enggak titik koma, pas saya jalanin, nanti si nilai A itu muncul di bagian comment window-nya. Jadi biasanya digunain buat nge-trace nih. Ini programnya jalannya sampai line berapa nih? Titik komanya dihilangin. Tapi kalau titik komanya saya pakai, nah nanti si A-nya nggak muncul di bagian sini. Jelas? Jadi tetap jalan programnya, cuman dia bedanya kalau nggak ada titik koma, dia bagian comment window di bawah ini ada comment window nih yang kamu tulis video di situ ya. Itu bakal muncul si A-nya sama dengan berapa gitu ya. Tapi kalau titik komanya hilang itu, kalau titik komanya saya pasang, berarti si A sama dengan nya nggak ada. Tapi akan muncul di bagian sini nih, di bagian workspace-nya, variabel yang sudah dipanggilnya, ya. Jadi cara ngetiknya, jadi ada workspace itu adalah variabel-variabel yang kalian gunakan. Ya, di sini tetap muncul. Kalau nggak ada titik koma, bagian di komen window-nya muncul. Kalau titik koma, bagian sininya muncul. Tapi kalau titik komanya saya pakai, bagian sininya nggak ada. Tapi tetap jalan. Oke, nah itu adalah kodenya atau sintak kita ngambil edit 1 buat si jamnya. Nah, selanjutnya bagian si pop up menunya. Tadi pop up menunya namanya adalah ini ya. Tadi saya pop up menunya adalah si. Nah, ini juga kalian harus perhatikan. Tagnya di sini pop up menu 1. Ya, kalau misalnya kamu udah bikin ke seberapa kali, misalnya kalau yang pertama tadi bikin pop-up menu, terus kamu nggak sengaja hapus, bikin lagi, nah itu pop-up menunya udah berubah lagi tuh, nggak si 1 lagi, si 2, si 3 dan seterusnya misalkan. Ya, jadi harus diperhatikan. Nah di sini pop-up menu, ini menu ya. Header pop-up menu 1 kita ambil, tapi yang diambil bukan string, tapi value, nilai. Jadi dia ngambil nilai. Nah nilainya itu sesuai dengan inputnya dia, list inputnya dia. Kalau yang paling atas berarti bernilai 1. Kalau yang keduanya 2, 3. Kalau ada banyak ya berarti 4 dan seterusnya. Jelas ya? Dan kalau misalnya jelas ya? Buat yang input ya. Ini sintaknya. Nah selanjutnya kita akan menghitung apa namanya pakai metodenya. Jadi kita udah ngambil si A tadi, ya nggak? Si A ini ada input. Kita hitung misalkan variabel baru S ini second misalkan. Kamu mau tulis second juga nggak masalah. Itu berarti si A dikali dengan 3600. Cuma metode itu kali bukan silang, tapi bin. Pangkat itu curug ini ada pangkat. Jadi kalau kalinya bukan silang tapi bin. Kalau tambah tetap tambah ya. Kurang tetap kurang. Nah, pas menitnya berarti si A-nya dikali dengan 60, sedangkan si H-nya, si hari-nya dibagi dengan 24. Nah, dibaginya bukan titik 2, tapi slash ya. Slash-nya yang ini nih. Yang di bawah tanda tanya, bukan slash yang
di bawah backspace ya, kan ada slash juga tuh. Yang di bawah tanda tangannya. Nah, ini fisikanya sebenarnya di sini doang, ya kan? Oke. Selanjutnya ini ke sini ya, dari sini ke sini nanti ya. Nah, sekarang kita mau coba menentukan outputnya. Kita ngambil data dari si pop-up menu dulu tadi. Nah, kita untuk kali ini kita belajar pakai game aja. Nanti mungkin di beberapa pertemuan selanjutnya yang pakai switch ya. Jadi kita udah ngambil si B-nya. Kita tanya dulu F, apakah B-nya sama dengan, kalau dia pertanyaan sama dengannya 2 kan ya? Di Java juga gitu kan? Benar nggak sih? Java kan kalau dia nanya sama dengannya 2 kan? Kalau sama dengannya 1 itu namanya pernyataan, bukan pertanyaan. Nah, dia 2. Jadi dia nanya nih, si B-nya apakah 1? Kalau 1, berarti si hasil yang mau kita tampilkan adalah si S, si second. Kemudian kita nanya lagi, di sini akhir tapi nggak pakai spasi ya. Kalau misalkan B-nya 2, berarti si hasilnya berubah jadi menit. Nah, akhirnya di sini nggak pakai spasi ya. Kemudian tanya S lagi, otomatis kalau sisanya berarti kan si 3 kan ya. Kamu nggak perlu nanya lagi, berarti si hasilnya adalah si A. Nah, setelah itu ini di N. Nah, codingan untuk menampilkan outputnya kan tadi diedit. Nah, berarti ini bukan diedit pula nih. Berarti diedit berapa tadi? 3. Kalau 1 kan nanti munculnya di atas karena dijamin dulu. Kita kan mau nampilin outputnya di sebelah sini kan? Nah, ini namanya edit di 3. Ya pokoknya ini disesuaikan dengan tag edit kalian ya. Set, handlist, edit 3 diisi oleh string dan stringnya adalah A. Udah selesai. Coba ya. Coba kita coba. Nah, caranya di tombol hitungnya sama kayak tadi. Apa tadi? View callback terus callback. Nanti diarahin ke sini. Pastikan di atasnya tulisannya push button ya. Takutnya kalian kegeser-geser. Oke, tadi codingannya apa? Ngambil A. Atau karena tadi saya udah ngoding, saya kopas dari sini aja. Nah, jadi deh, ya nggak? Cuman bedanya tadi edit 3 ya. Nah, ini codingannya tadi ya. Jadi si A, str to num, B-nya ini, terus ini ada conditional, terus ini ya. Coba kita save, kemudian kita running. Nah, ketika saya isi 2 dikonversi ke second, berapa hasilnya? 2 jam berapa detik? 7.200. Coba kita hitung 7.200. Diubah ke menit, berapa menit? 120. Ya. Kalau jamnya 24 jam diubah ke hari, berapa hari? 1 hari. Ya. Udah selesai codingnya. Ya. Coba. Yo, yang bawa laptop silakan dicoba. Ini videonya sampai sini aja ya. Nanti diupload.